Ini adalah madu sidr Yaman. Cairan emas yang berasal dari bunga pohon Ziziphus spina Christi yang hanya tumbuh di lembah-lembah Hadramaut dan Doan di wilayah tenggara negara Yaman. Harganya bisa mencapai lebih dari $500 per kilogram, menjadikannya salah satu madu termahal di dunia. Namun, apa yang membuat madu ini begitu mahal? Dan bagaimana masyarakat Yaman masih mempertahankan tradisi kuno pembuatannya di tengah perang dan perubahan zaman? Wilayah Hadramaut terlihat seperti tempat yang mustahil bagi lebah untuk hidup. Suhu di sana dapat mencapai 45 derajat Celcius, dan hujan hanya turun beberapa kali dalam setahun. Namun di tengah kerasnya alam ini, tumbuh pohon sidr, atau yang dikenal di banyak tempat sebagai pohon bidara, sumber utama nektar bagi madu Yaman. Lebah Yaman hanya aktif selama beberapa minggu dalam setahun, saat bunga sidr bermekaran singkat sebelum layu oleh panas gurun. Ketika musim itu berakhir, koloni lebah harus bertahan hingga tahun berikutnya tanpa sumber nektar baru. Itulah sebabnya produksi madu Yaman begitu terbatas dan bernilai tinggi. Para peternak lebah Yaman telah menjaga tradisi ini selama berabad-abad. Mereka masih menggunakan sarang kayu tradisional tanpa bahan kimia atau gula tambahan. Semua dilakukan secara alami, lebah liar, bunga asli, dan udara gurun yang kering. Sarang-sarang ditempatkan di bawah pohon sidr atau di lereng bebatuan yang sulit dijangkau. Bagi banyak keluarga, ini bukan sekedar mata pencaharian, tetapi warisan turun-temurun dari ayah kepada anak. Tanpa perlengkapan pelindung modern, mereka hanya mengenakan kain tipis dan penutup wajah sederhana. Asap dari kain atau rumput kering dibakar digunakan untuk menenangkan lebah. Sebelum sarang diangkat dengan tangan kosong, dari dalamnya mengalir madu pekat berwarna kuning keemasan, manis, lembut, dan beraroma khas bunga sidr. Namun tidak semua madu Yaman dihasilkan dari sarang kayu. Sebagian justru berasal dari lebah liar yang bersarang di tebing batu dan gua kering di tengah gurun. Di daerah Hadramaut dan Al-Mahwid, para pemburu madu menelusuri dinding-dinding batu mencari tanda-tanda keberadaan sarang. Tetesan lilin, serpihan sarang, atau dengungan samar tertiup angin panas. Begitu sarang ditemukan, mereka menggunakan asap atau ranting tanaman untuk menenangkan lebah, lalu memotong sarang dengan hati-hati. Madu liar yang dikumpulkan memiliki warna lebih gelap, tekstur lebih kental, dan aroma bunga sidr yang lebih kuat. Dalam satu musim, seorang pemburu hanya mampu memperoleh beberapa kilogram saja. Jumlah ini yang membuatnya sangat berharga di pasar dunia. Madu langka inilah yang kemudian dikemas dengan hati-hati dan dipasarkan baik di toko-toko lokal maupun pasar ekspor luar negeri. Keterbatasan produksi dan kondisi politik yang tidak stabil membuat madu sidr Yaman semakin langka. Banyak jalur perdagangan tertutup akibat konflik, sehingga madu asli Yaman kini hanya dijual melalui jaringan kecil dan eksklusif. Untuk kualitas terbaik, harganya dapat menembus lebih dari $500 per kilogram, tergantung keaslian dan sumber lebahnya. Namun di balik angka tersebut, ada makna yang jauh lebih besar bagi masyarakat Yaman. Bagi penduduk lokal, madu sidr bukan sekadar hasil alam, melainkan bagian dari kehidupan dan pengobatan tradisional. Ia dipercaya memiliki khasiat penyembuhan alami, meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat pemulihan luka, dan menambah vitalitas. Penelitian modern menunjukkan bahwa madu sidr memiliki kadar antioksidan dan antibakteri yang jauh lebih tinggi dibanding madu biasa. Itulah sebabnya banyak masyarakat Timur Tengah menyebutnya sebagai madu para nabi. Permintaan global yang meningkat membuka celah bagi munculnya madu palsu. Banyak produk berlabel sidr di pasaran ternyata bukan berasal dari Yaman, melainkan campuran madu biasa dengan sirup gula. Hal ini menjadi ancaman serius bagi peternak asli yang bergantung sepenuhnya pada hasil panen mereka. Sementara itu,
Perubahan iklim juga mulai terasa. Musim berbunga pohon sider semakin singkat, dan lebah kian sulit menemukan sumber nektar alami. Bagi masyarakat Yaman, tantangan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi tentang mempertahankan warisan yang hampir hilang